Itu belakangnya itu. Astagfirullahaladzim. Tadi yang udah di sana nih. Aduh. Ih. Ya. Ada beberapa orang di sana. Kalau yang saya lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang saya lihat. Di kamarnya ketengah berapa ini? Lebih ya, baik. Satu persatu kita tanya yuk. Barangkali kita nyambung di antara mereka ini. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah. Hah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Berarti gunung itu tuh di sebelah sana itu? Di sana itu, Kang. Oh, oke. Oh, itu ya? Siap. Kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam, sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto. Saya juga TTS. Siap menghibur kalian. akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Nah, pada perjalanan dikir jalan kali ini, kita akan mendatangi sebuah pegunungan di pesisir pantai selatan itu, di sebelah sana, yang mempunyai cerita yang samar-samar, mempunyai cerita teka-teki, ya. Teka-tekinya apa? Teka-tekinya kita akan memasuki dimensi lain, dimensi alam gaib di dalam batu, di dalam batu pegunungan. Wah. Tenang dulu, lentur dulu pikirannya, batinnya, jangan sampai gagal paham, jangan reaktif, tapi respon yang baik. Yuk ikuti sampai selesai supaya paham apakah yang dimaksud dengan alam gaib itu betul. Kita sekarang masuk ke sana. Yuk. Berarti kita naik perahu nanti ya? Iya. Oh iya. Sudah dipesan perahunya. Oh. Oke, alhamdulillah. Sampailah kepada perjalanan dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dan pada hari ini, mari kita untuk masuk lebih dalam, untuk mengartikan sebuah falsafah yang samar-samar, yang selama ini belum terpecahkan, ya. Jadi misterinya luar biasa, mengandung sebuah petunjuk buat kita juga. Kurang lebihnya seperti ini. Di balik gunung ini itu ada lautan lepas, ya. Lautan lepas itu ceritanya ada lubang yang bisa memasuki ke dimensi lain, ke dunia lain maksudnya, ya, mungkin dunia gaib yang dimaksud. Apakah betul? Dan ceritanya juga kalau orang yang bisa memasukinya, kehidupannya akan berubah total. Berubah, entah itu berubah lebih baik ataupun berubah lebih buruk. Mari kita selalu mengarahkan ke yang baik saja.
mudah-mudahan bisa menembus ke dimensi lainnya. Yuk, tenang aja, tetap lentur, tetap bahagia, tetap setel rasa bahagia, senang dalam diri kita, supaya nanti bisa mengartikan tidak beda gelombangnya, gelombang pikirannya, tidak gagal paham maksudnya, ya. Yuk, tetap tersenyum aja, ya. Tetap optimis, tersenyum, jangan ada kecurigaan di antara kita, ya. Tenang. Makanya di setel rasa senang aja, setel rasa bahagia, ya. Ya, senyumnya mana senyumnya? Yuk, yang nonton senyum dong, ya. Senyum sambil ngopi, dinikmati gitu. Yuk, nih menikmati kayak ini, suasana alam, air laut yang sejuk, yang segar. Nah, apakah kalian percaya dengan cerita-cerita tadi, cerita-cerita mistis, cerita-cerita klinik konon katanya? Kalau terjebak pada klinik-kliniknya mungkin kalian akan gagal paham. Tapi janganlah terjebak di situ. Ini adalah ilmu nyata, ilmu rasional. Cuma dibikin seperti ini supaya kalian paham. Makanya tonton sampai selesai dan hadirkan kesadaran kita penuh. Ya, yuk. Nih, di balik ini nih, gunung ini. Kita cari tahu aja. Oke. Kita bisa melihat panoramanya dulu dari berbagai sudutnya. Wah, ini ombaknya gede sekali nih. Ombaknya besar sekali. Lah, ini juga agak beda lagi nih lokasinya nih. Hampir mirip dengan yang kemarin. Tapi ada beda ini. Lubangnya belah sana tuh, nggak salah nih. Jadi bukan gua besar tapi lubang kecil yang bisa menembus ke dunia lain. Apakah iya? Apakah itu hanya sebuah mitos saja? Nah, ya, namanya dunia gaib mungkin seperti itu. Ada setannya, ada hantunya, ada Nyai Roro Kidulnya, ada lagi apa? Pak RT-nya. Pak RT-nya ada. Ayo kita cari ke sana. Masuk lebih dalam lagi dan dalam lagi. Oke, yuk. Nah, lewat sini nih. Ya iya, yuk. Biarkan saja, abaikan orang-orang yang belum paham, yang keras ya. Maksudnya yang memblokir pemahaman dari alam ini. Oke? Alhamdulillah. Ya, awas diri. Gitu, ya. Oke. Ya. Sini. Nah. Hati-hati loh, apa jurang ini maksudnya loh, hati-hati. Jangan sampai terpleset. Loh, boy belah sini nih. Kalau nggak salah. Yuk. Ya, terjatuh. Iya. Banyak berseliweran masuk makhluk halus. Berseliweran maksudnya keluar masuk dari sana dan masuk ke sini, lubang ini, keluar masuk ke sini lagi. Nah, mari kita mencoba untuk memasuki ke dunia lain. Siapkan mentalnya, jangan takut. Yuk, nih. Wah, wah bener nih. Ini lubangnya nih. Nah, ini nih. Ini yang dimaksud. Ini kan baru ini ditemukan belum lama ini. Dulunya tertutup ini nih. Batu ini rapat. Nah, ini ditemukan oleh seorang pertapa dan sekarang terbuka bebas buat siapa saja yang mampu atau mentalnya kuat masuk ke sini nih. Kalian kuat nggak nih mentalnya nih? Hei, kuat mentalnya nggak? Ditanya diam-diam buaya. Kelengger dulu. Ya udah kelengger dulu nih. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya,
kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, masuk. Kalau soal masuk. Wah, wow. Nih, coba nih. Ini kita masuk ke dimensi lain nih masalahnya. Dimensi lain. Ya iya. Yuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wow. Aduh, bacanya apa ini dia? Kayaknya ada nih. Wow. Keren banget nih. Wah. Ah. Wah. Alhamdulillah. Assalamualaikum nih. Di sini luas banget nih. Wah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Nih. Kita sudah di dimensi lain nih. Kita sudah masuk ke dalam dimensi di alam lain. Kamu sadar gak? Sadar gak? Siapkan mentalnya karena kita sudah masuk dalam dimensinya. Kita harus apapun yang kita alami, kita lihat harus betul-betul kita tadak. Tahu tadak gak? Jangan kagetan, gitu maksudnya. Punten, di sana ada lautan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ini orang kan? Nih. Ada beberapa orang di sana. Kalau yang saya lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang saya lihat. Di kamera katakan berapa ini? Lebih ya, baik. Satu persatu kita tanya yuk. Barangkali kita nyambung di antara mereka ini. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Sepertinya tidak nyambung, ya mungkin bahasa di alam nyata dan bahasa di alam sini beda. Tapi nggak apa-apa, tenang dulu. Kita cari yang nyambung aja. Ataukah kita bisa menyambungkan dengan beliau ini? Mbah, Assalamualaikum. Mbah, punten. Ya nyambung juga. Cari yuk sini yuk. Cari yang lain aja. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Gak nyambung juga. Gak nyambung juga. Assalamualaikum. Gak ada yang nyambung. Mbah? Hah? Hah? Mbah? Tapi coba di sini. Sini. Nih. Kayak telur pecah. Oh, telur pecah. Ngobrol apa ini? Astagfirullahaladzim. Lah, pertama keluar eheknya. Bukan. Mana eheknya? Telur ayam tahu nggak? Oh, telur ayam. Telur itu sedang angerem mungkin ya. Ngeram. Tapi ini pecah. Astagfirullahaladzim. Kirain mencret ini ya. Mungkin gini. Sebuah makna peribahasa buat kita. Setelah pecah telurnya, pecah segala permasalahannya. Gitu maksudnya. Jangan jadi orang yang gagal paham terus. Yuk, ini masih ada. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Tapi ini nyaris sempurna kayak kita maksudnya nih. Gak ada bedanya nih. Mbah. Assalamualaikum. Gimana nih? Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Hah? Astagfirullah. Hah? Astagfirullah. Ini kain biasa kan? Ini sorbannya masih ada. Nih. Yang tadi meninggalkan telur yang pecah, yang ini meninggalkan kain putih nih.
Nah ini, mari kita kaji dulu. Mungkin ini sebuah makna peribahasa. Peribahasa kain putih suci, bersih, seperti kayak kain kafan. Jadi kita harus mensucikan pikiran, hati, dan perasaan kita harus suci ya. Dan sorban itu sorban nyunyek, supaya kita bersih suci dari selalu berwudu, selalu bersuci gitu ya. Sorban, sorban nyunyek, bahasa Jawa tuh ya. Ke bawah aja yuk, dikasih kenang-kenangan dulu nih. Assalamualaikum. Wih. Hah? Halah. Hah? Wah ini nih. Ini mungkin gerbang lapisan berikutnya nih, kan berlapis-lapis nih. Iya. Assalamualaikum. Masya Allah kayak istana kan. Wah, mungkin ini dimaksud nih. Assalamualaikum. Punten. Ya, ini luar biasa ini. Wah, kita sudah di dunia lain ini. Punten. Mbak. Hah? Tuh. Kayak buaya. Tuh. Punten. Berani masuk gak? Assalamualaikum. Iya. Mbak. Kita dulu nih. Yuk kesana aja yuk. Kita dulu. Iya. Mbak. Hah? Hei. Kamu dengar suara enggak? Assalamualaikum. Punten. Ih. Buaya. Ini buaya. Astagfirullahaladzim. Ini ada ombak gede banget, aduh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Saya gak bisa mentas nih. Aduh. Itu belakangnya itu. Astagfirullahaladzim. Tadi yang udah di sana nih. Aduh. Ih. Yuk. Coba. Yuk. Sebentar dulu. Ya makanya itu. Harus pelan-pelan. Hati-hati nih. Sini nih. Ada ruangan apa di sini tadi nih? Wih. Astagfirullahaladzim. Ini kita di lapisan keberapa ini? Lapisan keberapa? Itu. Di kamarnya ketangkap kan nih? Ini ada 2 orang nih. Tiga orang. 4. Dulu, saya lihat 4 orang. 5. Oh, yang ketangkap berapa ini? 7. Yuk. Ada nambah lagi 3 itu kan. Baru datang. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Gini. Kita kan sudah di alam gaib. Apakah mereka bisa sinkron dengan kita? Bisa menyambung dengan kita? Assalamualaikum. Selendangnya mana tadi kan? Aduh, Ada apa ini ya? gak tahu. Hilang ini ya? Tiba-tiba hilang. Udah berin. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Gini. Kita harus menyadari bahwa saat ini kita sudah di alam gaib. Alam tak kasat mata, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Berkomunikasi juga harus dengan bahasa gaib. Gitu ya.
Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Alhamdulillah. Nyambung. Maaf, Mbah. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Saya datang dari Cilacap dan nggih, nggih, Mbah. Mbah sudah menunggu saya. Mbah tahu saya mau ke sini. Ternyata kita sudah ditunggu. Ah, Mbah kok bisa? Mbah yang menunggu saya padahal saya tidak ngomong siapa-siapa, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah namanya siapa? Eh, Mbah Segoro. Baik, baik. Alhamdulillah, Mbah, saya bisa berkomunikasi dengan panjenengan karena tadi saya menemui beberapa orang tidak bisa berkomunikasi. Sekarang saya bisa berkomunikasi dengan panjenengan. Eh, Mbah, kok Mbah sudah menunggu saya? Berarti Mbah sudah tahu kedatangan kami ke sini tujuannya apa, Mbah? Iya, nggih. Baik, baik. Meskipun Mbak sudah tahu, tapi sebagai syarat kita pun tetap menanyakannya. Begini Mbak, kan saya sebelum ke sini, eh, saya sempat bertanya kepada beberapa orang, beberapa warga yang pernah mengalami sendiri, ya. Jadi ini kan kita di dalam batu. Jadi mereka meyakini ini di dimensi lain, di alam gaib gitu. Nah, apakah betul Mbak ini di alam gaib, Pak? Heeh. Berarti kita bejo. Katanya kita bejo, kita beruntung sampai ke sini. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah sampai ke sini katanya. Pernah orang ketemu hanya sampai pintu masuk, keluar lagi. Nggak pernah yang sampai ke ruangan ini katanya. Kita orang pertama. Orang pertama, Mbah. Baik, Mbah. Kalau begitu, sekalian Mbah saya kepengen ngangsu kaweruh kali panjenengan. Nggih. Iya, Mbah. Jadi heeh, nggih. Tadi saya mengalami ini, Mbah. Saya bertemu orang, terus tiba-tiba hilang. Itu mirip jenengan tadi. Apa tadi jenengan? Heeh. Terus satu lagi meninggalkan kain. Heeh. Ilmu buat kita. Nggih, Mbah. Ini pun kita bejo katanya. Tadi ketika kita tadi melihat orang, disambut orang yang sedang eram telurnya. Sedang eram telur itu artinya kita pun harus bisa mengeram doa kita, meyakini penuh totalitas, tidak ada keraguan katanya untuk mengiyakan, mengerami dalam keyakinan dalam batin kita. Bukan maksudnya mengeram telur nyata, tapi ini kan siloka. Eram, percaya penuh, cita-cita kita, keinginan kita pasti berwujud ketika kita yakin totalitas. Nah, yang kedua, ketika tadi kita diberi kain putih, kita pun harus bisa mensucikan batin kita, pikiran kita, perasaan kita, ya. Jadi suci tanpa ada kotoran sedikit pun. Arti yang dimaksud adalah kotoran batin, endapan emosi-emosi negatif dalam diri kita harus kita bersihkan totalitas. Setelah itu apa? Tuhan akan mengisi sesuai dengan keinginannya, maksudnya ketika kita betul-betul mau mengosongkannya. Inilah dimaksud alam gaib, alam pikiran kita. Kita harus bisa menyadari itu, totalitas, pasti apapun yang diinginkan akan mewujud. Berarti tadi Mbah adalah sebuah bahasa Sanepa buat kita sebagai petunjuknya gitu, Mbah. Alhamdulillah, Mbah. Iya.
Terus gini Mbah, ini ada yang mengatakan ini kerajaan gaib. Eh, ada juga yang mengatakan ini kerajaan gaib Nyai Roro Kidul. Itu apakah betul seperti itu Mbah? Bisa dijabarkan Mbah? Nggih. Nggih. Nggih Mbah. Nggih. Ini luar biasa lagi nih ya teman-teman ya. Ini pun sebuah makna sanepa lagi buat kita. Kerajaan gaib ini pun kerajaan pikiran kita. Kerajaan gaib dalam diri. Sebagaimana kita harus memposisikan sebagai pemimpin. Sebagai rajanya. Raja itu adalah kesadaran kita, kesadaran murni kita. Harus bisa memimpin rakyatnya dengan baik, menuntun sampai ke jenjang makmur, bagian hidup. Jadi seluruh piranti harus kita pimpin, ya. Pikiran kita, hawa nafsu kita, dan seluruhnya kita pimpin. Kesadaran yang memimpin kita, maka kehidupan betul-betul akan bisa mengalami surga, mengalami kebahagiaan hidup, kata beliau tadi. Inilah dimaksud dengan apa tadi? Alam gaib. Oh, jadi alam gaib itu adalah sebuah makna peribahasa, makna sanepa ini, Mbah. Alhamdulillah. Ini petunjuk yang nyata buat kami, Mbah. Terima kasih atas pengertian ini sehingga kami tidak gagal paham lagi. Insya Allah akan saya alirkan lagi ilmu ini supaya kita bisa bahagia bareng, sukses bareng kepada teman-teman kita yang memahaminya. Nggih. 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 Baik. Berarti kita harus bisa menyediakan ruang suci, Mbah. Ruang suci dalam diri kita. Ruang kosongkan, ya, Mbah. Baik. Baik. Nggih, Mbah. Siap. Oke. Kita nggak boleh lama-lama katanya. Ini untuk dikaji ilmu ini dulu. Nanti suatu saat kita boleh kesini lagi katanya. Nggih, Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih. Lepas kula pangapunten, nanti saya akan resapi lagi dan gali lagi sebuah peribahasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak dan mudah-mudahan juga panjenengan dan semua di sini sehat selamanya nih, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, yuk. Pulang aja. Dikasih ilmu tadi kan? Bah? Hah? Oh. Nih. Ini ilmunya di sini juga ini ya. Dari setiap yang kita alami itu ilmu. Itu guru. Termasuk tadi beliau menghilang. Nah, ini pengertiannya apa? Kita harus bisa menghilangkan sifat buruk kita, kebiasaan buruk kita, sehingga kita miskin baik, dirisulo terus, harus diganti dengan pola baru. Pola apa? Bersyukur totalitas gitu. Sebenarnya nih, yuk. Alhamdulillah. Mbah Segoro. Mbah Segoro. Aduh, yuk. Iya. Nah, Gimana, Kang? tadi kan teka-teki ini luar biasa ya. Ternyata kita sudah bisa memasuki ke dimensi alam gaib. Ini luar biasa ya. Jadi tidak maksudnya bukan sembarang orang yang bisa masuk ke sana. Tapi alhamdulillah kita bisa memasuki alam gaib itu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah teman-teman kita memahami tadi makna tadi ya? Nah, kalau bisa memasuki dimensi tadi, maka kehidupan kita akan berkembang pesat ya. Jadi diantaranya tadi ketika kita bisa mengalami bertemu dengan orang, yang pertama itu ditinggalkan telur ya, orang sedang mengeram telurnya sampai menetas.
Nah, kita pun harus bisa meyakini itu bahwa doa kita, keinginan kita, sesuatu yang kita angan-angankan, kita yakini penuh itu sama halnya dengan meram telurnya. Totalitas percaya penuh pasti akan mecah, terwujud. Pecah permasalahannya terwujud. Yang kedua tadi diberikan kain putih supaya kita betul-betul suci, bersih, batinnya dari segala keberungsungannya, mudah memaafkan orang. Dan masih banyak lagi tadi, silakan disimak lagi, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa masuk ke dimensi pikiran kita, dimensi gaib yang tanpa batas. Oke? Apakah kalian mudeng? Kang, Murang. mudeng. Mudeng. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, terhibur, dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam mur, mapur. jibar Jibar jibur. Lewat sini, Kang. Ya. Oh.